Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, sekarang saya akan bahas tentang musik disco. Siapa sih yang nggak tahu musik disco ya saat ini, atau musik berdansa ya, di lantai dansa. Nah awalnya guys, musik disco ini hanya berkembang di bawah tanah ya. Nah musik ini lahir dari subculture urban pada awal 1970-an, terutama di kota-kota besar di Amerika Serikat seperti di New York maupun di San Francisco. Nah guys, aliran ini dibentuk dari dua elemen, yaitu musik yang bertempo upbeat yang diputar di sepasang turntable, serta ada goyangan ya di lantai dansa. Nah awalnya guys, ini memang berkembang di bawah tanah ya, karena waktu itu memang musik disco juga kurang begitu diterima ya di kalangan masyarakat. Nah guys, di tengah gemuruh popularitas musik rock ya waktu itu, serta klub-klub malam yang jumlahnya nggak seberapa, akhirnya musik disco ini berkembang. Nah tapi begitu, ketenaran disco ini perlahan menanjak ya ketika ada lagu berjudul Soma Cosa yang ditulis sama Manu Dibango ya, dan kemudian sama ini ya, komposernya berkebangsaan Cameron itu meledak ya. Nah juga ada ini ya, makin melambung ketika ada film Saturday Night Fever pada tahun 1977 yang dibintangi sama John Travolta, dan akhirnya film ini memperkenalkan lagu-lagu berwarna disco yang dibawakan juga sama Bee Gees, Kool and the Gang, sampai Yvonne Elliman dalam soundtracknya. Nah guys, sejak itu disco nggak sama lagi ya, dan maka banyak penyanyi dan juga musisi disco yang mudah dijumpai. Ada MFSB, ada First Choice, ada ABBA, sampai juga ada Hamilton Bohannon. Nah nggak sekedar musik, ini juga merubah ya di gaya hidup, dan akhirnya ada dua klub yang memberikan tempat ya pada musik disco itu, yaitu The Love dan Studio 54. Nah guys, meskipun begitu, popularitasnya itu yang tinggi nggak langsung dicap diterima juga ya, dan dicap baik ya. Malah musik ini dikait-kaitkan dengan adanya perkusian, terus kemudian persekusian, maksudnya bukan perkusi ya, persekusian, terus kemudian ya pokoknya berkaitan dengan hal-hal yang ini ya, yang minoritas, kayak ada ini sih ya, dikaitkan sama LGBT, ada gay juga gitu guys ya, dan akhirnya ini merembet ya sama hal-hal yang akhirnya ya menimbulkan orang-orang yang ini ya, yang bergelut di bidang ini akhirnya harus bersembunyi gitu guys ya, dan mereka ya bisanya sih di ini sih ya bergerak di bawah tanah. Apalagi ada ini ya, ada gerakan yang dilakukan untuk melawan ini sih, musik ini sendiri. Nah ini ya, ada seorang penyiar radio gitu ya, ada kayak semacam ini sih yang paling tajam gitu guys ya, ya si Dale ya. Nah Dale ini kemudian dia itu membuat semacam kampanye gitu guys ya, dan dia menganggap bahwa disco itu adalah sampah gitu, dan akhirnya muncullah ada serangkaian ini sih semacam pengikisan ya, supaya musik disco itu tidak ini ya, tidak mendapatkan tempat lagi gitu guys. Dan karena nggak kesukaannya pada masyarakat waktu itu ya, yang terutama yang nggak suka sama musik disco ya, dan akhirnya ada ini ada semacam gerakan gitu yang ya pokoknya membuat ini musik disco itu ya harus dihabisi gitu ya. Ini memang ada sih, menurut The Guardian ini menyatakan kesukaannya terhadap musik disco dari sebagian publik Amerika Serikat itu karena apa? Karena
musik disco itu merajai ya guys ya dalam penjualan maksudnya album seperti ini ya, nggak bisa dikikis gitu ya. Dan malah tahun 1979 misalnya hanya ada 3 lagu saja dari total 16 lagu ini yang masuk di daftar tanggal lagu itu yang bukan disco. Jadi selebihnya 13 disco, 3-nya yang nggak disco. Dan juga single disco ini duduk juga di peringkat pertama ya di dalam 37 minggu. Gila nggak ya? Nah, akhirnya mendorong orang-orang yang ini ya, yang dominasi popularitas rocknya itu tadinya itu begitu luar biasa, dan memang ini dari kalangan yang kulit putih ya. Dan ini kemudian akhirnya ya membuat musik yang identik dengan kulit hitam ini akhirnya ya ini sih membuat mereka nggak nyaman gitu loh ya. Dan yang kedua adalah ya waktu itu memang agak-agak ini sih ya, ada diskriminasi ini sih antara kulit hitam sama kulit putih. Dan musik disco ini dikait-kaitkan dengan orang-orang yang berkulit hitam gitu. Jadi orang-orang yang kulit putih itu merasa nggak nyaman guys gitu. Dan juga kebencian yang berikutnya itu juga dirasakan sama yang saya katakan tadi, Steve Dale, yang akhirnya dia membuat semacam statement bahwa musik disco itu adalah penyakit. Kayak ini ya kayak wabah gitu guys ya. Nah, kebencian Steve Dale ini sebenarnya dia adalah DJ, seorang DJ ya, kayak penyiar gitu ya. Nah, asal Chicago, dan dia itu penggemar rock guys ya. Dan gara-gara dia dipecat dari radio tempatnya bekerja karena musik rock itu kalah pamor ya dengan siaran musik-musik disco. Dan akhirnya dia membuat semacam gerakan untuk menyingkirkan disco dari masyarakat gitu ya. Dan puncak kebencian itu muncul pada Juli 1979 di Stadion Comiskey Park nih, di markas klub baseball Chicago White Sox ya. Kemudian ini Dale diundang ya sebagai petinggi klub untuk menghibur penonton di masa jeda pertandingan. Dan ini meningkatkan tujuannya untuk meningkatkan jumlah penonton dari kelompok miskin ya. Nah, oleh Dale ini undangan itu dilihat sebagai ya cara ya untuk dia supaya bisa mengkampanyekan bahwa musik disco itu harus disingkirkan. Dan pada acara itu Dale juga memasang pengumuman bahwa dia itu pengunjungnya maksudnya ya disuruh untuk membawa kaset dan rilisan disco ya. Dan dia mengatakan akan mengakhiri nasib disco malam itu nanti, katanya gitu. Dan ternyata ada 20.000 orang yang ini ya direncanakan, datanglah 50.000 orang yang memadati stadion. Dan akhirnya kericuhan terjadi guys. Dan disinilah akhirnya muncul ya mereka rame-rame ya menghabisi ini ya, dikatakan sebagai malam penghabisan untuk menghabisi musik disco. Tapi sementara itu disco ya lambat laun akhirnya tetap bisa diterima lagi ya, meskipun setelah peristiwa itu musik disco itu ya hanya tersisa hanya satu aja ya. Dan itu pun ini yang ada di sana adalah di kategori di semacam kayak inilah ya, ada award gitu. Nah, ada panitia Grammy ini menghapus penghargaan ternyata sebelumnya untuk kategori album musik terbaik ya, disco terbaik itu dihapus ya. Nah, pada paruh kedua 1979 ini akhirnya hanya ada satu lagu disco saja, The Stop Till You Get Enough dari Michael Jackson, yang nangkring di tanggal lagu Amerika Serikat. Nah, jadi kayak gitu ya. Dan ya meskipun meskipun disco itu rencananya mau dihabisi dibunuh ya, tapi ternyata nggak berhasil ya guys ya. Dan seiring bergulirnya waktu, musik disco terus berkembang dalam berbagai wujud, dari house hingga EDM atau electronic dance music. Dan sayangnya yang terus bertahan nggak hanya disco ya, tapi juga rasisme ya.
dan juga diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang ya sekarang di ini ya ada di mana-mana. Tapi meskipun begitu, disco sekarang bukan ini ya, bukan hanya untuk orang-orang yang dari ras tertentu saja, tapi tapi juga sudah diterima untuk untuk digoyangkan gitu ya musiknya di lantai-lantai dansa, dan siapapun itu, baik itu ya dari belahan dunia manapun, dari benua apapun dan orang apapun, warna kulit apapun juga, semuanya ini ya banyak yang menyukai disco. Dan ya akhirnya ya disco diterima kayak gitu ya. Oke guys, gitu aja ya sekilas tentang musik disco yang ini ya gebrakannya itu ada mulai di tahun 70-an, dan itu sebenarnya diawali ya sama yang ada di Perancis ya. Akhirnya ada ini istilah diskotik ya dari Perancis itu guys ya. Oke, makasih banget udah gabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya, dan jangan lupa untuk ini ya, untuk buka-buka lagi bahasa yang lainnya di channel ini. Oke, bye.